Halo guys, semoga sehat selalu. Kembali bersama channelku Hewan dan Cara Merawatnya. Kali ini saya akan menceritakan tentang hewan kukang. Pastinya kalian sudah mengenal hewan ini. Selamat menonton video ini ya guys. Kukang adalah salah satu jenis primata yang terdapat di Indonesia dan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Kukang memiliki nama lain seperti loris atau slow loris dan terkenal dengan mata besar dan ekspresi yang lucu. Kukang juga merupakan salah satu spesies yang terancam punah dan dilindungi oleh undang-undang. Kukang spesies primata endemik Indonesia yang hidup di hutan hujan tropis. Kukang memiliki kebiasaan buruk seperti memakan buah dan daun. Kukang juga sering digunakan sebagai simbol nasional Indonesia. Keunikan kukang. Kukang adalah nama salah satu spesies primata yang terdapat di Asia Tenggara, terutama di Pulau Sumatera dan Borneo. Kukang memiliki beberapa keunikan, antara lain: ekosistem hutan. Kukang hidup di hutan hujan tropis dan memainkan peran penting dalam ekosistem hutan dengan membantu menyebarkan biji-bijian dan buah-buahan. Ukuran dan bentuk. Kukang adalah primata kecil dengan ukuran tubuh sekitar 30-40 cm dan berat sekitar 1-2 kg. Mereka memiliki bentuk tubuh yang unik dan ekor panjang yang membantu mereka berimbang saat beraktivitas di cabang pohon. Warna dan tanda tangan. Kukang memiliki warna bulu yang berbeda-beda, mulai dari coklat keabu-abuan hingga hijau. Mereka juga memiliki tanda tangan yang unik di bagian tangan dan kakinya yang membantu mereka mengenali rekan satu spesies. Kebiasaan makan. Kukang memiliki diet yang beragam, termasuk buah-buahan, biji-bijian, dan serangga. Mereka memiliki kebiasaan makan malam dan sering bergerak dari satu pohon ke pohon lain untuk mencari makan. Jenis-jenis kukang dan penjelasannya. Berikut adalah beberapa jenis kukang yang dikenal. Kukang Sumatera, Nycticebus kouchang. Ini adalah jenis kukang yang paling besar dan memiliki ekor yang panjang. Kukang Jawa, Nycticebus javanicus. Ini adalah jenis kukang yang paling kecil dan memiliki warna kulit yang lebih gelap dibandingkan dengan spesies lainnya. Kukang Bengkulu, Nycticebus bengkuluensis. Ini adalah jenis kukang yang unik karena memiliki warna kulit yang berbeda dari jenis lainnya, dengan bintik-bintik putih dan hitam. Kukang Malaya, Nycticebus malayanus. Ini adalah jenis kukang yang memiliki warna kulit yang lebih terang dibandingkan dengan jenis lainnya. Semua jenis kukang memiliki perilaku nokturnal aktif pada malam hari, dan merupakan herbivora, memakan tumbuh-tumbuhan. Mereka memainkan peran penting dalam ekosistem hutan hujan tropis dengan membantu menyebarkan biji-bijian dan menjaga keseimbangan ekosistem. Habitat alami kukang adalah hutan-hutan tropis yang lebat dan hutan-hutan payau di Asia Tenggara, terutama Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kukang hidup di atas pohon-pohon dan membuat sarang di antara daun-daun atau pada cabang-cabang pohon. Kukang adalah spesies primata yang tidak termasuk dalam jenis hewan domestik. Kukang merupakan salah satu jenis tarsier yang hidup di hutan dan menjadi spesies langka. Kukang dapat dijadikan hewan simbolik karena memiliki beberapa karakteristik yang menarik, seperti kemampuan berakrobat, kecerdasan, dan kelucuan. Kukang juga merupakan hewan yang sangat jarang dan dilindungi oleh hukum, sehingga memilikinya bisa dianggap sebagai simbol prestise dan kekayaan. Kebiasaan buruk kukang. Kukang adalah spesies primata yang hidup di hutan tropika Asia Tenggara dan memiliki beberapa kebiasaan buruk, seperti merusak habitat. Kukang sering membuka sarang pohon untuk memperoleh makanannya, yang dapat merusak ekosistem hutan.
Mencuri makanan, kukang sering mencuri makanan dari pohon-pohon lain, yang dapat mengganggu populasi hewan lain di hutan. Menyebar penyakit, kukang dapat menjadi vektor penyakit, menyebar infeksi ke tanaman dan hewan lain di hutan. Mengganggu orang, kukang sering berinteraksi dengan manusia, yang dapat menyebabkan masalah bagi lingkungan dan pertanian. Untuk membantu melindungi habitat dan mengurangi dampak negatif kukang, beberapa upaya dilakukan, seperti program konservasi dan penanaman pohon. Cara melindungi populasi kukang. Untuk melindungi populasi kukang, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan. Perlindungan hutan alam, menjaga eksistensi hutan alam dan menghentikan praktik penebangan liar akan membantu melindungi lingkungan tempat kukang hidup. Program reproduksi, mendukung program reproduksi untuk memperbanyak populasi kukang. Edukasi masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi kukang dan lingkungan hidup mereka. Pemantauan populasi, melakukan pemantauan populasi kukang secara teratur untuk memantau perkembangan dan mengambil tindakan jika diperlukan. Peraturan yang ketat, menerapkan peraturan dan hukuman yang ketat bagi mereka yang melanggar perlindungan lingkungan dan satwa liar. Kerjasama dengan pemerintah dan organisasi lingkungan, berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi lingkungan untuk memastikan bahwa tindakan efektif diambil untuk melindungi populasi kukang. Cara berkembang biak hewan kukang. Untuk berkembang biak, hewan kukang memerlukan suhu dan kelembaban yang sesuai serta makanan yang bergizi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan kondisi lingkungan yang baik untuk berkembang biak hewan kukang adalah menjaga suhu ruangan antara 25-30 derajat Celcius, menjaga kelembaban antara 60-70%, memberikan makanan bergizi seperti buah-buahan, daun-daunan, dan biji-bijian, membersihkan kandang secara rutin, memberikan ruang yang cukup untuk gerak dan bersosialisasi. Sebagai tambahan, hewan kukang dapat diperlakukan dengan baik dan diberikan perawatan yang memadai untuk memastikan kondisi fisik dan mental yang sehat, yang membantu dalam proses berkembang biak. Berikut adalah beberapa cara untuk membantu kukang berkembang biak dan melahirkan anak. Memberikan habitat yang sesuai, kukang membutuhkan habitat alami yang berlimpah dengan pohon dan pepohonan untuk berkembang biak. Memberikan makanan yang seimbang, kukang membutuhkan diet yang seimbang dan kaya nutrisi untuk menjaga kesehatan dan membantu mereka berkembang biak. Menjaga kondisi lingkungan yang stabil, kondisi lingkungan yang stabil dan aman sangat penting untuk membantu kukang berkembang biak. Menghindari pemangsaan, kukang sering menjadi target pemangsa seperti harimau dan ular, oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki tempat yang aman untuk berkembang biak. Melakukan program konservasi juga dapat membantu melindungi kukang dan membantu populasi mereka berkembang biak. Catatan, hal-hal seperti pemangsaan liar, penebangan hutan, dan perdagangan satwa liar sangat merugikan keberlangsungan hidup kukang dan populasi mereka. Oleh karena itu, perlu dicapai konservasi dan proteksi yang efektif untuk memastikan bahwa kukang dapat berkembang biak dan hidup dengan aman di alam liar. Siklus kehamilan pada kukang, seperti pada hewan primata lainnya, berkisar antara 160 hingga 180 hari. Setelah periode ini, seekor anak kukang lahir dan membutuhkan banyak asuhan dan perlindungan dari ibunya. Siklus kehamilan dapat berbeda-beda pada setiap individu, tergantung pada faktor-faktor seperti nutrisi dan kondisi lingkungan. Makanan anak-anak kukang. Makanan yang baik untuk anak-anak kukang adalah makanan yang bergizi seimbang dan sesuai dengan usia mereka, seperti buah-buahan segar seperti pisang, apel, pir, del, sayuran segar seperti brokoli, wortel, dan bayam. Protein hewani seperti daging, ikan, atau telur.
biji-bijian dan produk olahan gandum seperti roti gandum atau oatmeal, susu dan produk olahan susu seperti yogurt atau keju. Pastikan untuk membatasi asupan makanan yang tinggi gula dan lemak, dan selalu memberikan air putih sebagai minuman utama. Peran penting pemerintah dalam melindungi kukang. Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi kukang melalui berbagai kebijakan dan program, seperti penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dan habitat kukang yang dalam bahaya. Penyediaan area konservasi untuk kukang dan habitat alam mereka. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi kukang dan lingkungan alam mereka. Kerjasama dengan organisasi lingkungan dan mitra lokal dalam pelestarian kukang dan habitat alam mereka. Penelitian dan survei untuk memantau populasi dan kondisi kukang dan lingkungan mereka.